Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja hari ini gua mau ngobrol ringan, yaitu adalah membahas soal artikel dari salah seorang jurnalis yang gua ikutin ya, yaitu adalah Andy Mitten. Dia adalah, yang belum tahu Andy Mitten itu siapa, dia adalah jurnalis olahraga, khususnya Manchester United, orang asli Manchester sana, akamsinya punya majalah United We Stand ya. Ini dijual setiap kali ada pertandingan Manchester United di Old Trafford. Intinya dia tahu banyak banget Manchester United, mengikuti Manchester United dari dia kecil. Dan ini ada artikel menarik dari thenationalnews.com nih, dia nulis di sana. Kenapa menurut gue ini menarik? Karena di artikel ini dia selain menulis tentang artikelnya, dia juga memberikan beberapa informasi terkait perkembangan perburuan manajer baru dari Manchester United, Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino pastinya. Langsung aja nih gue pengen ngobrol ringan amatiran. Gue translate seperti biasa, gue rangkum dan akan gue kasih opini. Langsung aja. Manchester United perburuan ya manajerialnya ini sekarang tinggal ada Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino. Klub direktur ya, football director dari klub John Murtough dan technical director Darren Fletcher sudah melakukan beberapa meeting. Wow. Manchester United sekarang ini sedang berada di tahap akhir dari pencarian manajer yang baru. Jadi keputusan finalnya akan antara coachnya Ajax Erik ten Hag dan coachnya PSG Mauricio Pochettino. Keduanya sekarang ini masih terikat kontrak dengan klubnya masing-masing. Mereka juga fokus untuk memenangkan liga domestik masing-masing di Belanda dan juga di Prancis. Ini yang menarik ternyata informasinya juga ya. Liga Belanda Eredivisie ini akan selesai tanggal 15 Mei. Sementara Liga Prancis Ligue 1 ini akan selesai tanggal 30 April. Football Director Manchester United John Murtough dan juga Technical Director Darren Fletcher ini telah melakukan beberapa meeting dan ini sudah dimulai dari 6 minggu yang lalu. Wow. Dan ini juga diikuti dengan periode melakukan riset secara detail, konsultasi dengan sisinya Manchester United atau pihak Manchester United, dan ini mengikut sertakan pandangan atau pendapat dari beberapa mantan pemain Manchester United. Wah, ini menarik ya. Kenapa? Gue berhenti di sini dulu, gue ingin kasih opini sedikit. Ini menarik karena memang fans mereka punya suara ya kan. Bahkan di beberapa polling kalau gue lihat angkanya tuh sekitar 70-80% menginginkan Erik ten Hag. Tapi ternyata John Murtough dan juga Technical Director Darren Fletcher, mereka, gue paham betul, gue yakin ya, ini asumsi gue sekali lagi, kalau mereka pasti juga tahu kira-kira apa yang diinginkan oleh fans, itu seperti apa. Tapi selain dari informasi tersebut ya, dari fans pastinya, mereka juga ini ternyata mendengarkan ya atau meminta pendapat dari atau pandangan dari beberapa mantan pemain Manchester United. Setelah beberapa tahun tidak sukses ya, Manchester United ini sekarang mencari untuk bisa mempekerjakan atau mendapatkan manajer yang bisa membawa klub ini menjadi sukses lagi. Di pertemuan dengan para manajer atau perwakilan dari mereka, Manchester United ini mendiskusikan secara detail tentang ya hal-hal termasuk juga ide dari para kandidat. Murtough dan Fletcher tahu seberapa penting dan mereka ingin mendapatkan penjelasan semaksimal mungkin. Pada saat menginterview posisi dari Manchester United interim ya di bulan November kemarin, meeting dengan kandidat telah berlangsung 2,5 jam. Wow, benar ya, when interviewing the football position in United. Oh, jadi artinya ketika mereka ini berdiskusi soal masalah interim. Nah, berarti ini dengan Ralf Rangnick kalau gue asumsikan ya, karena ini interimnya pada saat ini kan
Ralf Rangnick, dan pertemuan ini juga dilakukan di bulan November kemarin. Dan ini berarti ternyata informasi baru lagi ya kan, kalau buat gua sih ya. Jadi ternyata memang Murtough dan Fletcher inilah yang banyak memutuskan atau memberi rekomendasi tentang masalah posisi manajerial Manchester United, terutama setelah Ole Gunnar Solskjaer ini selesai. Ini dimulai dari pencarian interim manajer di bulan November kemarin. Chief eksekutif ya, Richard Arnold ini akan dibimbing atau diberikan informasi utamanya dari Murtough dan juga Fletcher dari sisi sepak bola. Dan ini sekarang dia juga telah ikut serta dalam diskusi dan juga meeting dengan dua kandidat. Ini sangat dimengerti kalau keduanya ini, salah satu di antara keduanya inilah yang akan menjadi manajer atau akan memanage Manchester United. Wow, sekarang ini juga ada informasi kalau tadinya Murtough dan juga Fletcher yang lebih banyak berperan mencari manajer baru, diskusi dengan mereka, bahkan melakukan interview ya kan. Dan ini proses ini sudah dimulai dari 6 minggu yang lalu, berarti 1,5 bulan yang lalu tuh berarti kurang lebih bulan apa dong, berarti bulan-bulan Februari ya, itu sudah dimulai. Dan saat ini chief eksekutif dari Manchester United yang baru ya, Richard Arnold, sudah ikut serta juga ya dalam diskusinya. Menurut gue ini wajar, dan ini sekaligus juga menjadi pertanda kalau memang keputusan ini akan segera dibuat ya, karena yang tingkatan paling tingginya sudah ikut serta dalam proses. Manchester United fans ini memfavoritkan Erik ten Hag, 52 tahun, yang melakukan pekerjaan yang sangat excellent di Ajax. Di polling di United We Stand, fanzine, ini majalahnya Unlimited, 62% ya ini ingin mantan pelatih dari Go Ahead Eagles, Bayern Munchen B, Utrecht, dan sekarang manajernya dari Ajax. Dengan 38% ingin mantan pelatih dari Espanyol, Southampton, Spurs, dan juga sekarang ini di PSG. Mantan manajer dari Inggris dan juga mantan asisten manajer dari United, Steve McLaren, yang pernah memiliki Ten Hag sebagai asistennya di FC Twente di Belanda 10 tahun yang lalu kurang lebih, memberikan pendapat tentang Erik ten Hag ya, dan dia mengatakan Erik ten Hag ini punya kemampuan untuk sukses, dan kalau dia ini diberikan support yang bagus, network yang bagus di sekitar dia. Wah, ini menarik juga kalau Steve McLaren memberikan pendapat tentang Erik ten Hag, kalau menurut dia Erik ten Hag ini punya peluang untuk sukses asal dia diberikan support dan juga network yang baik, yang tepat di sekitarnya dia. Menurut gue ini masuk akal melihat apa yang terjadi dengan Erik ten Hag di Ajax ya. Bagaimana Ajax ini kalau menurut gue mengambil istilah Louis van Gaal, football club dan commercial club. Ajax ini totally football club, dari bawah ke atas ini semua konsentrasi betul ke prestasi di sisi sepak bola. Sistem filosofinya sudah jadi, semua terkonsentrasi di sepak bola, dari akademi, Young Ajax, tim utama. Bisa melihat juga staff pelatih. Coba dilihat, yang belum pernah lihat coba deh ngelihat ya, searching staff pelatihnya dari Erik ten Hag di Ajax itu siapa saja, namanya siapa, terus kalian klik deh tuh satu-satu namanya, mereka itu siapa. Dari situ kalian pasti sudah punya pendapat kalau memang betul segalanya ini memang sudah dibangun sama Ajax dari awal dan dengan rapi sekali. Dan dengan lingkungan yang seperti itu, maka Erik ten Hag ini bisa dengan leluasa membangun sistem, membangun taktik, sehingga keluarannya adalah berupa permainan yang atraktif dari Ajax dan juga prestasi di klub Ajax ya. Dan ini sekali lagi gue tadi berkata demikian, artinya gue ingin menunjukkan bagaimana ada proses di sana ya, ada jenjang proses, ada keterkaitan dari banyak pihak di Ajax, sehingga
Erik ten Hag ini bisa sukses. Pertanyaannya, apakah kita punya hal seperti itu di Manchester United? Nah, itu kan. Gua lanjutkan ya. Tapi beberapa mantan pemain dan mantan manajer ya, several former players and managers ya, beberapa mantan pemain dan beberapa mantan manajer berpikir orang Argentina ini ya, artinya si Mauricio Pochettino 50 tahun akan lebih tepat. Nicky Butt minggu lalu berkata, saya akan mendukung sepenuhnya supaya Pochettino menjadi manajer. Dia telah terbukti di Premier League, dia muda dan sangat entusiastik. Gaya permainannya dia akan cocok dengan Manchester United. Backroom staff ya, atau staffnya dia akan membantu pekerjaan dia dengan bagus di Manchester United. Saya telah bertemu dia beberapa waktu di Tottenham, lapangan latihan Tottenham, dan juga makan siang dengan dia. Dia adalah seseorang yang Anda ingin bermain dengannya gitu ya. Anda ingin bermain dengan di bawah dia, kurang lebih demikian ya, sebagai manajernya. Nah, ya Nicky Butt berpendapat seperti itu. Nih mengingatkan juga Gary Neville juga seperti itu. Banyak mantan pemain ya. Dan kalau gue simpulkan dari pendapat-pendapat mereka, kenapa sih rata-rata mereka ini kok lebih mendukung Pochettino? Karena mereka sudah pernah bertemu dengan Pochettino, mereka sudah pernah berdiskusi dengan Pochettino, mereka tahu visi, filosofi, sistem seperti apa sebenarnya yang dimaui oleh Pochettino. Dan menurut gue ini wajar kalau mereka lebih ke Pochettino. Kenapa ya? Di sisi lain mereka belum pernah bertemu dengan Erik ten Hag, mereka belum pernah berdiskusi dengan Erik ten Hag. Beda dengan Steve McLaren, lebih setuju ke Erik ten Hag. Kenapa? Karena Steve McLaren pernah bekerja dengan Erik ten Hag, dia tahu kepribadian Erik ten Hag seperti apa. Jadi kalau di sisi lain gue melihat ya wajar juga Steve McLaren lebih cenderung ke Erik ten Hag. Nah, pertanyaannya adalah kita ini cenderung ke siapa? Karena apa? Apakah kita pernah ketemu? Apakah kita pernah baca bukunya? Apakah hanya karena permainan di TV yang kita lihat? Nah, ini kan juga pertanyaan. Oke, Nicky Butt gue lanjutkan ya. Nicky Butt yang merupakan pernah berada di Manchester United selama 9 tahun sebelum dia cabut tahun lalu ya, juga berkata United ini butuh stabilitas di atas segalanya. Dia berkata Manchester United tidak bisa selalu memiliki interim manager ya, atau punya orang yang belajar di klub. Artinya orang yang ya datang itu untuk coba-coba, untuk mendapatkan pengalaman. Manchester United tidak bisa punya interim selamanya, dan tidak juga bisa punya pelatih yang coba-coba, kurang lebih demikian ya. Mereka butuh orang yang sudah pernah di sana, pernah menyaksikan di sana, dan juga pernah melakukannya di sana. Artinya butuh orang yang punya pengalaman. Lalu dilanjutkan ya, manajer Sevilla Julen Lopetegui 55 tahun. Ini adalah satu di antara 4 calon dari manajer Manchester United. Tapi dia ini belum selesai, atau dia masih ada di list. Cuman ini sepertinya hampir tidak mungkin dia akan pindah ke Inggris ya. Dan dia berkata bagaimana senangnya dia di Andalusia, artinya di Sevilla. Manajer Spain ya, manajernya timnas Spanyol Luis Enrique, yang punya banyak orang yang menyukai dia di Old Trafford, itu juga terlihat memiliki kualitas dan juga direkomendasikan oleh beberapa mantan pemain. Wow, Luis Enrique juga direkomendasikan oleh beberapa mantan pemain ya. Tapi Luis Enrique sudah menjelaskan dengan jelas kalau dia ini sangat sangat komit dengan Spanyol untuk berlaga di Piala Dunia tahun ini. Manchester United dijelaskan lagi ya, ini tidak punya keinginan untuk berjalan atau melakukan musim depan dengan interim manager ya. Wah, ini berarti Ralf Rangnick tidak bisa, karena ini jelas ya, ini dari kalimat ini maka jelas kalau Ralf Rangnick tidak jadi manajer. Dia akan naik sebagai konsultan tahun depan. Klub ingin kejelasan ya di dalam musim panas nanti, dan kejelasan juga pemain-pemain siapa saja yang ditarget oleh klub.
dan juga diminta oleh manajer yang baru nanti. Nah, ini yang menarik ini. Ya, terakhirnya adalah interim yang bos interim atau manajer interim saat ini, Ralf Rangnick, ya. Ini dipercayai punya keterbatasan ya, atau punya pendapat yang sangat terbatas mengenai perburuan manajer baru ini, kalau gue jelaskan ya. Jadi Ralf Rangnick ini hanya sangat-sangat terbatas sekali dilibatkan dalam perburuan manajer yang baru ini, dan telah diminta untuk lebih berkonsentrasi untuk Manchester United supaya memperoleh posisi tertinggi yang paling mungkin untuk musim ini. Manchester United sekarang berada di peringkat ke-7, hanya menang 8, seri 6, dan kalah 2 kali di bawah Ralf Rangnick. Manchester United juga sudah selesai di FA Cup dan juga Champions League, ya. Ini bukan pekerjaan yang mudah bagi Rangnick, ya. Ya kurang lebih demikian sih. But his successor will be expected to do so. Ya, dan ini pekerjaan yang sulit bagi Ralf Rangnick, dan diharapkan penggantinya akan bisa melakukan hal yang lebih bagus dari dirinya. Nah, ini gue ulangi lagi. Jadi di sini dijelaskan lagi kalau Ralf Rangnick ini, dan ini gue juga baru tahu ya, ternyata perannya tidak banyak di perburuan manajer yang baru, karena diminta oleh klub supaya lebih konsentrasi ke Manchester United musim ini, dalam kaitannya supaya Manchester United bisa finish di posisi yang paling tinggi, yang paling memungkinkan, ya mana lagi kalau bukan 4 besar. Nah, dari sini maka kalau gue simpulkan, 2 orang, yaitu adalah John Murtough dan Darren Fletcher, ini yang sangat-sangat berperan sekali dalam mencari sosok manajer Manchester United musim depan. John Murtough dan juga Darren Fletcher sudah memulainya 6 minggu yang lalu. Jadi proses ini sudah cukup lama ya. Walaupun beberapa waktu terakhir ini kan baru dapat informasi kalau ternyata sudah diinterview Ten Hag dan juga Pochettino. Lalu sekarang ini sudah memasuki tahap akhir dengan ikut sertanya juga Richard Arnold di diskusi-diskusi tersebut. Fans lebih banyak menginginkan Erik ten Hag, tapi mantan pemain dan juga beberapa mantan manajer menginginkan Pochettino. Sekali lagi buat gue, kalau gue, pendapat gue, opini gue, siapapun yang jadi, mau Ten Hag mau Pochettino, melihat pertimbangan apakah mau mengikuti fans atau mengikuti mantan pemain dan lain-lain, intinya ya semua berhak beropini kalau menurut gue, karena semua punya pengetahuan masing-masing. Mantan pemain sudah pernah bertemu dengan Pochettino tapi belum pernah bertemu dengan Ten Hag. Mantan asisten manajer atau mantan manajer Steve McLaren sudah pernah bertemu dengan Ten Hag, belum pernah bertemu dengan Pochettino. Jadi pendapatnya masing-masing. Fans pun juga demikian ya kan. Walaupun sama-sama belum pernah ketemu dua-duanya, tapi kan fans juga punya pertimbangan dari lapangan. Dari lapangan. Enggak ya, dari layar kaca, ya kan, mungkin baca artikel, lihat YouTube dan lain-lain. Nah, menurut gue wajar-wajar saja, semua punya pendapat, dan mungkin pendapat juga tidak sama ya, artinya berbeda. Cuman apapun perbedaan itu nanti ketika sudah diputuskan siapa yang jadi, ya menurut gue kita harus jadi satu lagi sebagai, bukan jadi satu lagi ya, memang harus seperti itu sih menurut gue, jadi fans Manchester United ya. Artinya mendukung siapapun itu yang jadi, mau itu Pochettino, mau itu Ten Hag. Itu kalau gue ya ringan amatiran, karena ya sangat, kalau buat gue ringan amatiran, lucu aja sih nanti kalau seandainya kan Pochettino yang jadi katakanlah ya, lalu fans nggak mau mendukung Manchester United atau justru mengharapkan Manchester United kalah karena ya itu tadi ya, supaya bukti kan pilihannya salah. Ya kalau menurut gue sih ya ini juga jadi saringan sih menurut gue, proses pemilihan manajer ini untuk menentukan baik juga yang mendukung Pochettino ya, kalau seandainya nanti yang jadi Ten Hag terus melakukan hal demikian, yang menurut gue juga sama aja, karena gue juga melihat proses pemilihan manajer ini seperti saringan juga sih, saringan terhadap fans, loyalitas fans terhadap klub itu sendiri. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Ini ngobrol ringan amatiran ala gue saja. Sehat-sehat selalu, lancar-lancar ibadah puasanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.